Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran tematik IPA. Bismillah, pada kesempatan kali ini yaitu di tanggal 3 bulan September 2021 kita akan membahas yaitu tema 5B subtema 1 pembelajaran 1 tentang pernapasan pada hewan. Pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda sesuai dengan jenisnya. Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang-lubang spirakel. Alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang, atau istilahnya adalah operculum. Di balik tutup insang ini, terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang, terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung di dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang
juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Pada gambar di kiri atas, ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Dan gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya yang terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk reptil diantaranya ular, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan
memperkeras suara. Alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya adalah paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernafasan pada kuda. Nah, di situ ini adalah hidung, kemudian ada trakea, ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat bronchiolus, ada vena, ada alveoli, dan juga ada arteri. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Dan sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Dan saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, kesimpulan dari video yang kita pelajari kali ini adalah bahwa hewan itu memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Cacing atau vermes bernafas menggunakan permukaan kulit. Kemudian ada serangga atau yang kita sebut dengan insekta bernafas menggunakan trakea. Kemudian ada ikan atau Pisces yang bernafas menggunakan insangnya. Kemudian ada hewan amfibi yaitu bernafas dengan insang waktu dia masih kecil. Namun setelah dia dewasa, dia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ada reptil yang bernafas juga menggunakan paru-paru. Lalu ada burung yang bernafas menggunakan paru-paru, tetapi dia mempunyai kantong udara yang membantu mensuplai oksigen saat burung terbang. Yang terakhir adalah hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Dia bernafas menggunakan paru-parunya. Nah, khusus untuk mamalia Iya, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Semoga Allah mudahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.